Lo di mana? Buruan sini. Halo semuanya, saya Ilham Rianto dari Dadi Gawe Studios dan hari ini kita akan membahas tentang video yang telah saya buat, yaitu Shoot Yourself. Jadi video itu saya shoot dengan hanya menggunakan gimbal ini, dengan tripod dan kamera. Semua shoot sendiri, edit sendiri, suara sendiri, tapi sound effects pasti cari di internet. Ya, jadi lumayan melelahkan. Saya ngerjain itu dari jam 9 sampai jam 12, 3 jam, berarti 3 jaman untuk ngerjakan itu doang. Oke, sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada VUTouch G6 Plus. Ini bukan sponsor, tapi dengan menggunakan gimbal kecil ini saya bisa bikin video singkat itu dan hasilnya keren. Oke, udah. Ini udah seimbang gimbalnya. Ini belum nyala ya gimbalnya. Jadi bisa kalian lihat ini udah seimbang dengan sendirinya. Dan saya akan menunjukkan kepada kalian betapa kerennya gimbal ini. Jadi kalau kalian lihat di videonya itu memang saya selalu megang HP. Dan kenapa saya megang HP ya? Saya mengontrol apa namanya, gimbalnya lewat HP. Jadi ini ada aplikasi VUTouch, ya nggak kelihatan ya. Pokoknya dengan aplikasi VUTouch ini kalian bisa mengontrol. Oke, keren sih ini sumpah. Bentar, ini lagi dikonekkan. Oke, udah connect. Jadi lihat ini. Kerennya dengan gimbal, ini kameranya bisa gerak sendiri dengan HP. Nah, keren kan? Ya, iya. Jadi kemarin saya memang rekaman cuma pakai ini sih, gimbal. Dah, keren kan? Dan ini harganya ini menurut saya harganya cuma 2,7. Saya beli 2,7, murah. Dengan harga 2,7 fungsinya banyak banget, bisa untuk stabil pastinya, terus bisa buat kayak gini. Ini juga bisa dibuat time lapse. Jadi menurut saya worth banget ya buat kalian yang kameranya masih mirrorless, yang masih belum full frame APS-C, itu masih kuat. Ini beratnya maksimal 800 gram, tapi pernah saya coba pakai 600D itu masih bisa dan gak geter. Aneh emang. Tapi sebaiknya kalau kalian ingin aman ya dijaga jaraknya 800 gram. Oke, jadi untuk adegannya ini bisa diatur kecepatannya, yang itu bikin keren sih. Ini udah paling cepet sih, tapi bisa dibikin lambat lagi. Dan kenapa kok saya bikin yang paling cepet? Karena terakhir kali saya pakai pas adegan lari. Ini sebenarnya ini paling cepat kayak gini, biasanya standarnya lebih lambat dari ini. Oke, langsung aja kita ke videonya dan kita akan bahas bagaimana saya bikin video itu. Oke, siap dong. Oke, jadi adegan yang pertama ini pakai 35mm, pakai gimbal. Semua ini pakai gimbal kok. Nah, ini pakai tripod biasa. Nah, ini gimbal nih taruh di depan gini. Untungnya saya pakai GorillaPod, ada GorillaPod, jadi saya sambungkan ke bawahnya ini, ke bawahnya gimbal, terus saya pasangkan gini, terus saya biar jaraknya nggak terlalu dekat. Kan gimbalnya kecil ya, jadi nggak terlalu berat. Kalau gimbal kayak Gironin S dan sebagainya macamnya berat banget.
Kalau ini masih bisa, ini menurut saya adalah gimbal untuk vloggers. Keren sih. Ini saya menggunakan kecepatan ini hanya mengoperasikan ke kanan ke kiri. Kalau kalian bisa lihat di tangan kanan saya ada HP saya. Nah, itu saya sekalian mencet. Nah, kalau ini cuma taruh di tripod doang. Lo di mana? Buruan sini. Oke, mantap. Nah, ini saya lari sambil megang gimbalnya di samping saya gini, seperti ini. Kayak gini sambil lari. Dan untungnya kuat sih gimbalnya. Jadi saya lari sambil kayak gini dan kerennya karena saya juga pakai GorillaPod, jadi jaraknya cukup agar kelihatan kalau saya nggak memegang kameranya. Oke, seperti itu. Ini ya cuma diputar doang. Ini sebenarnya kesalahan saya ya. Sebenarnya saya ingin memperlihatkan saya dari jauh larinya, tapi ini karena apa ya, mungkin karena lelah. Karena memang ini saya bikinnya benar-benar dadak banget, belum kepikiran konsep apa, karena hari itu saya mikir daripada nganggur mending konten aja lah. Terus akhirnya berangkat sendirian dan bikin konten ini. Jadi itu tadi 20% slow motion, terus dinormalkan lagi jadi 100%. Nah, ini sih adegan yang aku suka. Jadi ini sebenarnya aku bingung. Aku bolak-balik take adegan ini karena mesti salah arah. Karena ini kan menghadap ke saya gimbalnya. Kalau saya ke kiri, ya gimbalnya ke kiri sih. Jadi kan berlawanan akhirnya. Terus karena take ulang terus ya wes, saya bikin adegannya saya lihat HP. Terus habis lihat HP, nah kalau kalian bisa lihat ini ada kejanggalan. Jadi ini dua footage yang berbeda. Saya gabungkan. Bisa nggak? Kerasa nggak? Kerasa, seharusnya kerasa. Nah, dua adegan, dua take yang berbeda. Ini saya sendiri, tangan saya sendiri, tangan kiri saya pakai tangan kiri gini. Terus tangan kanan saya ngerain gimbalnya kayak gitu. Oke, udah itu aja sih videonya. Jadi sebenarnya semua orang bisa membuat video dengan dirinya sendiri, bisa bikin action sequence dengan dirinya sendiri, bisa bikin film tentang dirinya sendiri, ya tergantung kreativitasan dari setiap orang itu sendiri. Dan bagaimana kok bisa sih saya bikin video ini secara langsung tanpa mikirin konsep, ya sebenarnya karena banyak referensi. Saya sering banget ngelihat video, hampir setiap hari saya lihat referensi video yang berbeda-beda. Ada banyak YouTuber luar di sana yang jauh lebih keren. Ada YouTuber Indonesia juga banyak yang keren-keren. Dan karena banyak referensi tersebut, saya ya udah langsung jadi ada kayak gitu. Oke, mungkin itu saja pembahasan saya terkait video ini. Jadi buat teman-teman yang pengen beli gimbal ini murah, cuma 2,7. Dan ya ini menurut saya kalau setelah pas itu saya cek untuk membeli gimbal, kalau nggak salah ini gimbal yang paling murah sih. Oke, yaudah itu saja. Terima kasih udah mau menonton. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.